Iya, ini bagus. Dekorator akan segera datang. Tolong periksa ya, apa semuanya sudah ada atau tidak. Baik, Bu. Terima kasih. Apa kamu membutuhkan sesuatu? Tidak, aku ingin memberimu sesuatu. Ini gaun untuk kau pakai ke pesta malam ini. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak? Kau tahu bahwa kau bukan sekedar pelayan bagi kami. Kami semua menganggapmu sebagai bagian dari keluarga. Kalau saja kau tidak membawa Naren pulang, Paman tidak akan mendapat kesempatan untuk mengadakan pesta ini. Rahul, aku tidak melakukan apa-apa. Penghargaan itu untuk Naren dan perbuatan baiknya. Apa boleh aku mengatakan sesuatu? Iya, Menurutku, Naren sama sekali tidak membutuhkan perawatan apapun. tentu saja. Aku telah bicara dengan Paman. Terima kasih. Kalau saja kau tidak menghentikan kami, Naren pasti akan menderita. Ngomong-ngomong, jika tidak ada yang lain lagi, anggap saja hadiah ini sebagai tanda cinta kami dan terimalah. Aku mohon, Tidak, Rahul, terimalah, aku tidak. terimalah. eh, Terus terang saja, pipimu sangat cantik. Aku belum pernah melihat kecantikan yang seperti itu. Mayan, bisa kau ikut denganku sebentar kalau kau sudah selesai? Karena ada gadis lain yang sedang menunggumu saat ini. Dia hanya bercanda. Ah, Aku akan kembali ya. Rindukan aku. Sampai jumpa. Tuan Kapur, kuharap semuanya sudah siap. Baik, parkirkan mobil di luar rumah. Tunggu perintahku. Mengerti? Semua orang akan tahu seperti apa ledakan sesungguhnya. itu benar. Kakak, semua berada di tempatnya ketika waktu yang tepat tiba. Sekarang semuanya baik-baik saja dengan Naren. Kenapa kita tidak terpikir untuk menikahkannya? Kenapa kau begitu terobsesi untuk membuat orang menikah? Pernikahan bukanlah solusi untuk setiap masalah. Menurutku tidak begitu. Tapi kalau kita ingin Naren menjalani hidup normal, maka ini adalah satu-satunya cara untuknya yang terbaik. Dan kita harus membuatnya bicara dengan beberapa calon pengantin. Siapa tahu ada yang cocok. Benar kan, Supriya? Kita akan menyaksikan pernikahan dalam keluarga setelah bertahun-tahun. Dan aku akan memberitahu Haris bahwa pernikahan Naren harus menjadi acara yang besar. Iya. Supri, aku harap kita tidak pernah kekurangan alasan untuk merayakan. Iya. Dengan begini, Naren juga bisa bersosialisasi dengan semua orang. Ngomong-ngomong, aku mendapat telepon dari New York hari ini. Apa yang dia katakan? Tidak ada yang khusus, hanya ini dan itu saja. Dia menanyakan keadaan kita. Supriya, sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua kekhawatiranku telah berakhir sejak aku melihat perubahan positif pada Naren. Kenapa kau tidak membawa baju ini untuk Naren ketika kau mendapatkannya khusus untuknya? Aku pikir dia mungkin tidak akan memakainya jika aku mengirim padanya. Kenapa kau tidak? Aku tidak ingin menekannya sejak dia mencoba untuk berubah. Itu sebabnya aku belum memberitahunya tentang rencanaku untuk menjadikannya manajer di perusahaan. Aku pikir aku harus memberikan dia ketenangan sebelum aku membahasnya dengannya. Oh, semua tamu sudah ada di sini. Aku akan menemui mereka. Kau juga bersiap-siap dan datang ya. Iya. Ibu, kau sudah tahu tapi masih saja... Ayahmu yang memilihkan warna itu untukmu, Naren? Ayah ingin aku memakai ini. Iya, benar. Tapi dia tidak mau memaksamu. Ibu sengaja membawa baju ini untukmu. Bagaimana tanggapan ayah jika aku memakai sesuatu yang lain? Memang apa pengaruhnya kalau kau memakainya?
Ibu, Hmm? minta pelayan ibu untuk tidak menasihati aku lagi. Baiklah, tidak apa-apa. Tapi Naren, kau selalu melakukan segalanya untuk ibu. Apa kau mau kalau kali ini kau sengaja memakainya untuk ayahmu, kau mau kan? Baik, Bu. Baiklah, bersiaplah kemudian turun karena semua tamu sudah menunggumu. Ibu, Iya? aku harap ayah tahu bahwa tidak ada yang berubah bagiku. Tidak ada yang berisiko dari kesukaan. Kesukaan mengarah pada harapan. Tidak perlu setiap harapan akan menjadi kenyataan. Naren, kau ini bicara apa? Tidak ada, Ibu. Aku akan ganti baju. Puja, kau cantik sekali hari ini. Puja, aku merasa sangat senang karena kau menerima hadiah itu. Kau tidak akan percaya bahwa Mayang dan aku bertaruh. Dia mengatakan bahwa kau tidak akan mengenakan gaun itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi Mayang berpikir bahwa kau egois. Dia kesal denganmu sejak kita kembali dari hari tuar. Em, apa sesuatu terjadi di hari tuar? Maaf, aku pergi dulu. Puja, dengar. Aku minta maaf jika aku mengatakan sesuatu yang salah. Ah, em, Harsha, aku beritahu ya bahwa aku tidak pernah menyukai Rabri Mahafir seperti ini sebelumnya. Tapi itu yang terbaik. Lagi pula Naren mendapatkannya untukmu. Oh iya, Nilima memberitahuku kalau Naren datang ke kantor. Dia tidak hanya datang ke kantor, dia bahkan mencoba memahami semua pekerjaan itu. Rakes, aku sudah merencanakan karir Naren. Bahkan aku juga berpikir untuk merenovasi seluruh lantai untuk Naren. Aku hanya ingin dia berhasil dalam hidup dan membuatku merasa bangga. Aku ingin dia lebih sukses dariku. Itu akan segera terjadi, Haris. Oh iya, Harsha, apa kau membawa yang aku minta? Iya, aku bawa. Kejutanmu sudah kusiapkan. Aku yakin Naren pasti akan sangat senang. Aku yakin. Aku juga punya kejutan untukmu, Haris. Tapi biarkan aku melihat apa yang kau miliki untuknya. Wow, Naren, kau terlihat hebat. Gadis-gadis bisa tergila-gila padamu nanti. Naren, kau masih ingat? Naren, anakku. Aku tidak memiliki kata-kata untuk mengekspresikan kebahagiaanku. Kami tidak pernah meninggalkan
kesempatan untuk mengeluh. Tapi kenapa sulit bagi kami untuk mengungkapkan cinta? Kami mencintai anak-anak kami. Kami ingin membahagiakan mereka semua. Tapi kami gagal mengungkapkannya. Sekarang aku sudah mendapatkan kesempatan ini. Aku ingin mengatakan satu hal. Aku mencintaimu, anakku. Dan aku akan selalu mencintaimu. Sekarang, aku sudah mengerti. Kau dan ibu sudah mempersiapkan ini sejak pagi. Paman, kau membuat kami semua emosional. Iya, Haris. Dan ini membutuhkan perayaan. Akhirnya semuanya baik-baik saja antara kau dan putramu, Naren. Bukankah ini harus dirayakan? Tentu saja, tentu saja. Oh ya, semuanya izinkan aku mempersembahkan pada kalian lagu favorit Paman. Dan aku akan segera kembali setelah aku memperlihatkan pertunjukanku ini. Perhatian hadirin sekalian, ini acara yang istimewa. Dan kami punya kejutan khusus untuk malam ini. Naren, ini adalah hadiah kecil untukmu untuk awal barumu. Hei, ayo, ayo. Lihat sendiri. Lihat apa yang harus rencanakan untuk masa depanmu. Naren Vyas, Direktur Pelaksana Vyas Group of Empire. Hadirin sekalian, rencana kantor baru untuk manajer direktur dari Vyas Group Industri.
Dari wajah Naren kelihatannya dia tidak senang. Kenapa Nilima harus melakukan ini? Jadi Naren, bagaimana? Apakah kau suka? Haris telah mendesainnya untukmu, Naren. Ayah, apa ini yang kau inginkan? Eh, sebenarnya, Naren, ini Ayah, apa ini yang kau inginkan? suatu hari nanti kau harus menjaga bisnis. Lagi pula kau adalah putra satu-satunya. Jadi apa aku harus membayar harga untuk menjadi putramu? Apa yang kau katakan, nak? Apapun yang sudah aku lakukan adalah untuk masa depanmu yang cerah. Bukankah aku berhak melakukan sesuatu? Iya, Ayah. Tapi jika kau melakukannya untuk anakmu tanpa pamrih, Tidak perlu kau membuat heboh sekarang. Apa yang akan dikatakan para tamu nanti? pernahkah Ayah mendengar? Apa yang ingin kukatakan pada Ayah? Apa yang ingin kau katakan? Hah? Apa yang harus kau katakan? Aku ingin mendengarnya. Hanya beberapa pembicaraan filosofis. Hidup bukanlah buku filsafat, Naren. Hari ini, semua orang yang ada di Rishikesh sangat menghormati dirimu. Orang-orang menghormatimu karena kau adalah putraku. Tapi Ayah, aku tidak memilih itu. Aku tidak tahu ada apa denganmu. Apa yang kau inginkan, ha? Kau baik-baik saja sampai kemarin. Kau menyerah dengan kehidupan pertapa. Kau membuat manisan untuk semua orang di rumah. Kau datang ke kantor. Apa semua ini? Kenapa kau perlu melakukan itu? Ayah, itulah masalahnya. Kau mencoba melihat semuanya dari sudut pandangmu. Jas ini, pesta ini, kau percaya pada pamer. Pamer. Aku pikir kau sudah berubah. Sangat mudah untuk membicarakan hal-hal ketika kau diberikan segalanya di piring perak. Kau harus bertanya kepada orang-orang yang bekerja keras siang dan malam hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ayah, aku tidak pernah meminta bantuanmu. Tolong jangan memaksakan harapanmu padaku. Naren, ibu minta kendalikan dirimu. Tenanglah, kita bisa bicarakan. Berapa kali kita bicara, berapa kali kita membahas masalah ini? Dan berapa kali aku harus memintamu untuk membiarkan aku menjalani hidupku sendiri? Aku sudah mengatakan kan, aku tidak ingin menjadi pimpinan Vias Empire. Jika salah menjalani hidupku seperti yang kuinginkan, maka aku tidak bisa menjadi anak yang baik. Lalu kau ingin jadi apa? Kau ingin jadi apa? Hah? Apa kau ingin menghabiskan hidupmu di tengah-tengah buku dan hewan? Lihat aku, Naren. Lihat aku. Aku membangun kerajaan ini sendirian ketika aku seusiamu. Bisakah kau melihat perbedaan antara kau dan aku? Ayah, apa bedanya? Kita berdua akan pergi suatu hari nanti.
Haris, tolong jangan marah. Untuk sekali ini dan untuk selamanya, aku ingin membuat keputusan. Tuan Narenvias, aku ingin bertanya kepadamu. Kau ingin bergabung di perusahaan ini atau tidak? Iya atau tidak? Tidak. Kau tidak pantas mendapatkan cinta kami. Kau tidak pantas hidup terhormat. Kantor besar, semua itu sia-sia saja. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kau tidak pantas menerima semua ini. Ini adalah salahku, bahwa aku mengharapkan sesuatu darimu. Percuma. Kau tidak memerlukan seorang putra, tapi seorang direktur pelaksana untuk menjaga bisnismu. Aku tidak mau apa-apa.
Sebaiknya kau pergilah. Dengar, Naren. Tidak baik marah-marah begitu. Apa kau tidak lihat ibumu sangat mengkhawatirkanmu? Apa kau suka melihat ibumu begitu? Tapi ternyata ayah tidak berhenti mengulangi hal yang sama. Dia hanya berusaha memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Yang dia inginkan hanyalah memenuhi mimpinya. Dia tidak menginginkan kebahagiaanku. Dia hanya ingin seseorang mempertahankan kekuasaan dan statusnya. Dan aku tidak bisa melakukan itu untuknya. Ada apa ini, Supriya? Apa dia tidak merasa malu saat mempermalukanku di depan semua orang? Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengendalikan amarahnya? Apakah kau dengar yang dikatakannya? Bisakah aku berharap ada sesuatu yang salah untuknya? Katakan padaku, Supriya. Apakah aku salah jika aku ingin melihat anakku bahagia dan sukses dalam kehidupan ini, Supriya? Jika menginginkan kebahagiaannya menjadikan aku orang yang egois, maka aku egois. Dia tidak menghargai apapun karena dia mendapatkan segalanya tanpa ada usaha. Itulah alasan dia tidak tahu berterima kasih. Apakah aku akan bahagia dalam menjalani kehidupan ini, Supriya? Nilima, apa kau tidak tahu bagaimana reaksi Naren terhadap hal-hal seperti itu? Itulah alasanku melakukannya. Sayang, aku minta kau jangan mencoba memihak Haris sekarang. Kau bisa menikmati sanjungan, tapi aku tidak menginginkan kehidupan seperti itu untuk anakku. Kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Haris sangat mempedulikan kita. Kalau dia peduli, dia akan memberitahumu kalau dia ingin Naren menjadi pimpinan. Kita hidup bersama dalam keluarga ini. Tapi coba lihatlah Hardik, semua orang egois di rumah ini. Pada saat kau dan juga Rahul akan berguna untuk kepentingan Haris, maka dia akan menyangkalmu. Jika Haris memiliki sesuatu seperti itu, dia akan melakukannya. Dan aku yakin dia pasti akan memberitahuku. Aku yakin dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Ya Tuhan, ada apa denganmu? Apakah dalam hidupmu, aku dan Rahul tidak penting? Tidak ada gunanya bicara denganmu. Kau adalah laki-laki pecundang. Nilu! Aku harap kau bisa menunjukkan keberanian ini di depan saudaramu. Aku rasa Nilima sudah melewati batasnya. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan aksi kejutan itu. Kau selalu bertanya kepadaku, kenapa aku tidak melibatkan seluruh keluarga dalam segala hal? Apa kau sudah punya jawaban hari ini? Apa kau melihat hasil melibatkan seluruh keluarga? Kau mungkin tidak suka Supriya, tapi aku tidak berpikir keluarga ini akan tetap bersatu lebih lama. Dengar, Naren. Apa pernah kau berpikir tentang apa yang harus dialami Nyonya Vias karena ini? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kau harus mencoba untuk mencarinya. Apa tidak bisa kau dan ayahmu duduk bersama dan membicarakan masalah ini secara baik-baik? Jangan menasihati aku tentang bagaimana aku harus bicara dengan ayahku. Dan jika kau selesai bicara, tinggalkan aku sendirian. Aku mohon. Kebahagiaan ibumu ada di tanganmu. Aku tidak pernah bisa melihat Naren sedih. Aku juga tidak bisa melihatmu stres. Tapi sekarang aku tidak punya keberanian untuk membiarkan Naren pergi dariku.
Sebetulnya tidak masalah bagiku kalau Naren menjadi manajer ataupun tidak. Apa tidak bisa kau melepaskan harapanmu untuk putramu sendiri? Berapa lama aku harus menderita karena pertengkaran kalian? Ayo, duduklah Kusum. Lihatlah, mangga ini segar sekali. Ini luar biasa ya. Kau membawa mangga. Hmm, mangga ini aku bawa dari kantornya Puja. Dia cukup berpengaruh di sana. Hmm, mangganya sangat enak. Di mana kita akan menemukan mangga seperti ini? Ibu tidak tahu. Ayo, makan lagi. Ambil, ambil. Ada apa, Kusum? Sejak kita kembali dari kantornya Puja, kau menjadi sangat pendiam. Kau tidak mengucapkan apa-apa selama perjalanan pulang. Itu bagus kau bersikeras ke kantor Puja untuk bertemu dengannya. Bahkan kita bertemu dengan bosnya. Mereka orang-orang yang baik. Terutama Naren. Anak laki-laki yang sopan. Jarang ditemukan belakangan ini. Hei, kenapa kau tidak makan mangganya? Ayo dicicipi. Enak kan? Ayo habiskan. Aku buatkan teh dulu untukmu ya. Kusum, tolong jangan bawa Puja bersama denganmu. Kami akan melakukan semua yang kami bisa sebagai balasannya. Kau hanya perlu menelpon dan memberitahu kami. Semalam aku berusaha membuat Naren mengerti, tapi aku tidak tahu apa dia bisa mengerti atau tidak. Entah apa yang akan terjadi antara Naren dan ayahnya. Semuanya silakan duduk. Aku telah memanggil kalian semua untuk sebuah alasan khusus. Terkadang memang hubungan mencapai kondisi di mana menjadi sia-sia untuk mengharapkan sesuatu dari mereka. Dan lebih baik untuk mengubah diri sendiri daripada harus mengubah orang lain. Naren dan aku tidak berbagi ikatan yang dimiliki ayah dan anak. Tapi kami berdua tahu bahwa Supriya menderita karena semua ini. Lebih baik menjaga jarak daripada bertengkar satu sama lain setiap hari. Kontrak ini akan memutuskan hubungan antara aku dan Naren. Aku pikir ini adalah yang terbaik. Hubungan yang tidak bisa berjalan melalui emosi. Mungkin itu akan berhasil melalui kontrak ini. Haris, semua yang di sini menyaksikan pertengkaran kalian. Dan menurutku itu bukan alasan yang tepat untuk menyusun kontrak. Dan Naren, kenapa kau begitu kekanak-kanakan?
Bibi, akan lebih baik jika kita duduk dan membicarakan hal ini. Bagaimanapun, kami sudah melakukan diskusi tadi malam dan kami telah menyelesaikan kontrak ini. Sebelum aku menandatanganinya, aku ingin membacakan surat kontrak ini untuk semua orang agar semuanya menjadi jelas. Sehingga tidak ada yang menuduhku egois. Apapun yang terjadi, ayah tidak akan memintaku untuk bergabung dengan kantor atau bisnis itu. Mulai sekarang, aku tidak akan bertanggung jawab atau bisa menjawab tindakan Naren. Tidak peduli apapun. Dan ada satu hal lagi. Naren tidak bisa meninggalkan rumah ini atau meninggalkan ibunya. Aku menerimanya. Dan mulai saat ini, hanya akulah yang akan bertanggung jawab atas semua tindakanku. Aku tidak akan mengharapkan atau meminta siapapun untuk membantuku melakukan pekerjaanku. Dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah ikut campur dalam masalah Naren. Aku tidak akan bertanya ataupun memberitahu dia. Bahkan aku akan bicara dengannya. Hanya kalau dia ingin bicara denganku. Aku akan di sini, di setiap kesempatan dan festival, untuk mendoakanmu. Tapi jangan berharap lebih dari itu, Ayah. Aku menerima kontrak ini daripada mengganggu semua orang dengan membaca perjanjian. Kita harus menandatangani kontrak. Benar. Sebelum kau menandatangani kontrak, kau bisa memeriksanya. Aku pikir aku bisa mempercayaimu. Katakan padaku, di mana harus tanda tangan? Dengarkan aku baik-baik. Kita harus menambahkan pasal ini ke dalam kontrak tanpa memberitahu Naren. Bahwa dia harus menikahi gadis yang aku pilih untuknya kapanpun aku mau tanpa keberatan. Makanya aku memintamu untuk menikahkan Naren. Lalu kontrak ini akan dibatalkan. Begitu dia menikah, itu akan membuat perbedaan besar. Naren, lihat ini. Ini permainan baru, Naren. Grafiknya sungguh menakjubkan. Aku mengunduh permainan ini tadi malam. Aku sampai tidak tidur memainkan game ini. Lihatlah. Lihat tendangannya, Naren. Naren. Naren, Naren. apa kau sibuk?
Tidak, Bibi. Silahkan masuk. Ini, Bibi punya puding apel kesukaanmu. Sengaja Bibi buatkan. Jadi, ibu membuat hidangan kesukaan Naren? Ibu tidak peduli denganku? Jangan asal bicara. Sudah diam. Ayo, cicipi dan berikan komentarmu. Enak tidak? Ini enak sekali. Oh ya, Naren. Ada teman anak Bibi namanya Tina. Bibi ingin kau bertemu dengannya. Seorang gadis? Itu berarti ibu berencana untuk menikahkannya? Masa mudamu akan selesai, Naren. Bibi, kau tahu aku tidak akan setuju untuk menikah. Naren, tolong kau jangan dengarkan dia. Tina itu seorang penyayang binatang. Di suatu pesta, Bibi membicarakanmu bahwa kau memiliki sebuah peternakan. Sejak itu, dia meminta Bibi untuk mengizinkan mengunjungi peternakanmu. Dengar, Naren. Tolong temui dia sekali saja demi Bibi. Baik, Bibi. Aku akan bertemu dengannya jika kau mau. Baiklah. Besok pagi kau bisa bertemu dengannya, kan? Baiklah. Semoga mereka saling menyukai. Aku akan minta Puja untuk pergi bersamanya, agar tidak ada yang salah.